Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan pembahasan soal beserta jawaban tentang statistik dan distribusi sampling. Perkenalkan, nama saya Faradisa Novita Putri Siregar, NIM 026. Teman saya Febi Anindya Dwi Lestari, NIM 051, dan Yustika Berlin, NIM 0553. Soal pertama, 5 tugas independen akan dilakukan, di mana dibutuhkan waktu dalam jam untuk menyelesaikan tugas KI, dengan TI berdistribusi gamma 100, I, dan KI sama dengan 3 plus I per 3. Hitunglah peluang untuk menyelesaikan kelima tugas dengan waktu kurang dari 2.600 jam. Misalkan Y sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 5 TI, di mana TI berdistribusi gamma 100, I, dan KI sama dengan 3 plus I per 3. Dicari dulu nilai K-nya, lalu didapatkan K1 sama dengan 10 per 3, K2 11 per 3, K3 12 per 3, K4 13 per 3, dan K5 14 per 3. Lalu dicari nilai sigma I sama dengan 1 sampai 5 KI, dan didapatkan nilai 60 per 3 sama dengan 20. Lalu kita tentukan distribusi Y. Yang pertama MYT sama dengan ekspektasi E pangkat TY. MYT sama dengan ekspektasi E pangkat TT1 plus TT2 plus TT3 plus TT4 plus TT5. Lalu MYT sama dengan ekspektasi E pangkat TT1 dikali ekspektasi E pangkat TT2 dikali ekspektasi E pangkat TT3 dikali ekspektasi E T pangkat T4 sampai dikali ekspektasi E TT5. MYT sama dengan MT1T kali MT2T dikali MT3T, MT4 dikali MT4T, dan dikali MT5T. Diketahui bahwa MGF dari gamma sendiri adalah 1 min theta T pangkat min K. Di soal diketahui gamanya bernilai 100. Jadi MYT sama dengan 1 min 100 T pangkat min 10 per 3 dikali 1 min 100 T pangkat min 11 per 3 dikali 1 min 100 T pangkat min 12 per 3 dikali 1 min 100 T pangkat min 13 per 3 dikali 1 min 100 T pangkat min 14 per 3. Didapatkan hasil akhirnya adalah MYT sama dengan 1 min 100 T pangkat min sigma I sama dengan 1 sampai dengan 5 KI. Sehingga distribusi Y adalah sigma I sama dengan 1 sampai 5 TI berdistribusi gamma 100, sigma I sama dengan 1 sampai 5 KI. Lalu dihitung peluangnya menggunakan Chi-square. Peluang Y kurang dari 2600 sama dengan peluang X kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai 5 KI dikali 2 kurang dari 2600 dikali 2 per theta. Di soal diketahui sigma I sama dengan 1 sampai 5 KI bernilai 20 dan theta bernilai 100. Sehingga peluang Y kurang dari 2600 sama dengan peluang X kuadrat berderajat bebas 40 kurang dari 52. Lalu didapatkan peluangnya adalah 0,903179. Jadi peluang untuk menjelaskan kelima tugas dengan waktu kurang dari 2600 jam adalah 0,903179. Selanjutnya, saya Yustika Berlin akan menjelaskan soal nomor 2. Di sini, misalkan X1 dan X2 adalah dua variabel acak yang saling independen atau saling bebas, yang memiliki distribusi gamma dengan parameter K1 sama dengan 3, θ1 sama dengan 3, dan K2 sama dengan 5, serta θ2 sama dengan 1. Maka yang ditanyakan adalah, A, tentukanlah MGF dari Y sama dengan 2X1 ditambah 6X2, dan juga tentukanlah distribusi dari Y tersebut. Untuk penyelesaiannya di sini, karena diketahui di soal parameternya tadi ada K1 sama dengan 3, θ1 sama dengan 3, K2 sama dengan 5, dan θ2 sama dengan 1, serta persamaan Y sama dengan 2X1 ditambah 6X2. Karena tadi variabel acaknya berdistribusi gamma, maka di sini kita tahu bahwa bentuk MGF dari distribusi gamma adalah MXT sama dengan 1 min θT pangkat min K. Dan karena variabel acaknya adalah X1 dan X2 saling bebas atau independen dan memiliki distribusi gamma, maka kita bisa menentukan MGF dari masing-masing. Yaitu di sini MGF dari X1 adalah MX1T sama dengan 1 min 3T pangkat min 3.
Sedangkan MGF dari X2 adalah MX2T sama dengan 1 min T pangkat min 5. Karena kita akan menentukan MGF dari Y, maka rumusnya adalah MYT sama dengan ekspektasi E pangkat TY. Karena Y-nya adalah 2X1 ditambah 6X2, maka kita masukkan menjadi M2X1 ditambah 6X2T. Sama dengan ekspektasi E pangkat T kali 2X1 ditambah 6X2. Ekspektasi E pangkat 2TX1 ditambah 6TX2. Lalu, karena pangkatnya adalah penjumlahan, kita bisa mengubah ke bentuk perkalian ini, seperti ini. Sama dengan ekspektasi E pangkat 2TX1 dikali E pangkat 6TX2. Dan bentuk tersebut bisa dipisah menjadi dua, menjadi ekspektasi E pangkat 2TX1 dikali ekspektasi E pangkat 6TX2. Dan bentuk tersebut bisa menjadi MX12T dikali MX26T. Lalu sama dengan 1 min theta 1 kali 2T pangkat min K1 dikali 1 min theta 2 kali 6T pangkat min K2. Sama dengan 1 min 3 kali 2T pangkat min 3 dikali 1 min 1 kali 6T pangkat min 5. Jadi 1 min 6T pangkat min 3 dikali 1 min 6T pangkat min 5. Karena perkalian, maka kita bisa mengubah pangkatnya menjadi penjumlahan. Jadi menjadi 1 min 6T pangkat min 3 ditambah min 5. Hasilnya adalah 1 min 6T pangkat min 8. Nah, karena 1 min 6T pangkat min 8 ini mempunyai bentuk MGF dari distribusi gamma dengan parameternya ada K sama dengan 8 dan θ sama dengan 6. Maka Y kita bisa simpulkan berdistribusi gamma dengan parameternya ada K sama dengan 8 dan θ sama dengan 6. Atau bisa ditulis dalam bentuk Y berdistribusi gamma dengan parameternya ada θ-nya 6 dan juga K sama dengan 8. Dan selanjutnya soal nomor 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya soal nomor 3. X1 dan X2 adalah variabel random yang independen. Xi distribusi normal dengan mu dan varian sigma kuadrat. Misalkan Y1 sama dengan X1 plus X2 dan Y2 sama dengan X1 min X2, buktikan bahwa Y1 dan Y2 berdistribusi normal dan independen. Penyelesaiannya diketahui jika Xi distribusi normal dengan mu dan varian sigma kuadrat dan independen dengan MGF distribusi normal MXT sama dengan E pangkat mu T plus setengah sigma kuadrat T kuadrat. Maka MY1T sama dengan ekspektasi E pangkat Y1T sama dengan ekspektasi E pangkat X1 plus X2 dikali T. Karena X1 dan X2 independen, maka dapat ditulis ekspektasi E pangkat X1T dikali ekspektasi E pangkat X2T. Setelah dihitung, didapatkan E pangkat 2 mu T plus sigma kuadrat T kuadrat. Jadi Y1 distribusi normal dengan min 2 mu dan varian 2 sigma kuadrat. Berikutnya momen dari Y2. MY2T sama dengan MX1 min X2T sama dengan ekspektasi E pangkat X1 min X2 dikali T sama dengan MX1T dikali MX2 minus T sama dengan E pangkat mu T plus setengah sigma kuadrat T kuadrat dikali E pangkat minus mu T plus setengah sigma kuadrat T kuadrat. Hasilnya E pangkat sigma kuadrat T kuadrat. Jadi Y2 distribusi normal dengan min 0 dan varian 2 sigma kuadrat. Berikutnya pembuktian bahwa Y1 dan Y2 independen. Agar Y1 dan Y2 terbukti independen, maka MY1T dikali MY2T harus sama dengan MY1 ditambah Y2T. Setelah dihitung, hasilnya sama. Jadi kesimpulannya terbukti bahwa Y1 dan Y2 berdistribusi normal dan independen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.